ya. Nah, tadi kan di sini nih saya sudah kasih prolog tentang satu acuan. Nah, datum geodetik ini bercerita atau menguraikan tentang acuan, ya. Dengan acuan ini kita bisa tahu di mana posisi sesuatu benda, ya kan? Kalau Anda berpikir, saya 1 meter, Pak. 1 meter dari mana? Nah, 1 meter dari pintu. Nah, pintu itu sebagai acuan. Nah, datum geodetik itu, ya, kurang lebih bercerita atau menerangkan tentang perihal acuan untuk permukaan bumi, ya. Nah, konsep datum geodetik itu kalau secara sederhana nih, sederhana banyak sekali konsep-konsep, metode-metode atau keterangan tentang geodetik, tentang datum geodetik. Nah, di sini saya ringkas saja. Yang kalian harus ingat bahwa permukaan bumi itu meliputi juga kondisi vertikal, ya. Bisa itu untuk ketinggian, ya, pegunungan kan, dan kedalaman, lautan. Nah, lalu para ahli geodesi itu membuat model acuan dari keadaan vertikal di permukaan bumi yang disebut geoid, ya. Jadi bentuknya itu mengacu kepada permukaan laut yang tenang. Jadi diasumsikan tidak ada arus dan gelombang. Jadi kan kita ini bicara nih, gimana sih Pak tiba-tiba kok orang itu atau para ahli itu bisa memodelkan bumi jadi kayak globe gitu kan ya, bulat sempurna. Nah, para ahli geodesi itu membuat dulu sebuah geoid, suatu model yang disebut sebagai geoid. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, bentuk geoid ini juga masih kasar kan, ya kan? Karena bumi ini terdiri dari berbagai pegunungan, ya kan? Ada dataran tingginya, ada dataran rendahnya, masih kurang bagus. Lalu kembali kan, disepakati lagi. Kemudian bahwa bentuk geoid yang masih kasar itu dibuatkan perhitungan agar bentuk bumi mendekati mulus, ya, mendekati bagus. Ya, karena kita mau mencari supaya bentuk bumi itu bisa dipetakan. Gimana kita memetakan kalau daerahnya itu tidak rata? Nah, para ahli geodesi membuatlah suatu konsep, ya, geoid ini. Nah, kembali lagi bahwa bentuk geoid yang masih kasar itu dibuatkan perhitungan agar bentuk bumi mendekati mulus dengan menggunakan hipotesa bahwa bumi itu berbentuk elipsoid. Ya, berbentuknya seperti inilah hipotesanya itu ya. Ya, cara perhitungannya ya orang geodesi lebih tahu lah. Kita ambil saja secara simpel ya. Jadi setelah dihitung-hitung lagi ya, dan hipotesis bahwa bumi itu berbentuk elipsoid. Elipsoid itu telur lah ya, tidak bulat rata. Ya. Singkatnya, dari mana elipsoid? Ya, dari ini. Jadi kalau Anda bayangkan ini permukaan bumi ini kan ada pegunungan ya, pegunungan Himalaya yang tinggi, pegunungan banyak. Kemudian ada cekungan-cekungan kan? Ya, cekungan-cekungan. Nah, ini adalah geoid yang pertama, perhitungan pertama, model pertama ya yang diciptakan oleh para ahli geodesi, ya kan? Lalu dihitung kembali ya untuk mencapai bumi yang mulus ya menjadi bentuk seperti ini, menjadi elipsoid. Oke? Bisa dipahami ya? Ini cuma tahapan aja wawasan lah biar Anda tahu dari mana tiba-tiba jadi mulus. Kalau cara perhitungan sendiri saya pribadi nggak begitu tahu tentang itu ya. Yang penting konsepnya dari yang asalnya kasar, geoid sedikit kasar, lalu elipsoid jadi mulus. Oke? Bisa dipahami ya? Setelah para ahli menyepakati bahwa oke lah bentuk bumi itu adalah elipsoid. Berikutnya, setelah disepakati bahwa bumi itu adalah elipsoid, maka para ahli geodesi, para ahli matematika mencoba menghitung berapa lingkar bumi itu. Ya kan? Nah, elipsoid sendiri yang bentuknya kayak telur itu kan ada sumbu panjang, ya, ada sumbu pendek, ya kan? A dan B. Nah, ya ini apa istilahnya, ada semi major, ada semi minor, ada flattening. Nah, untuk menghitung luas model ya, luas model bumi tentunya diperlukan nilai A, B, dan F. Oke, sekali lagi setelah disepakati bahwa bumi ini elipsoid, nah tentu untuk menghitung luas model bumi diperlukan nilai A dan B tentunya. Kalau F ya ikut dari A dan B ya. Pertanyaan saya, atau mungkin pertanyaan Anda bisa bayangkan tidak bagaimana cara menghitung luas suatu bumi?
Padahal kita ini tidak melihat bumi secara utuh. Kita hidup di bumi. Apakah kita melihat bumi seperti kita melihat bola basket? Kan tidak. Kita melihat sesuatu yang sangat besar, yang kita sendiri sangat kecil dibandingkan dengan objek tersebut. Ya kan? Lalu dari mana seseorang itu bisa mendapatkan nilai A dan nilai B untuk menghitung luas bumi atau ellipsoid? Ya, itu kan menjadi pertanyaan. Ya, para ahli matematika, para ahli astronomi, para ahli geodesi, kemudian ya istilahnya mengeluarkan hipotesa, mengeluarkan suatu metode-metode untuk penilaian luas model bumi yang berbentuk elipsoid. Ya, nah ini ada beberapa hipotesa atau beberapa metode yang dikeluarkan oleh berbagai ahli dari mulai tahun 1930 sampai sekarang yang menentukan bahwa seberapa besar sih luas bumi itu dari dari A dan dari flatteningnya, ya kan? Nah, ini adalah apa ya, semacam hipotesa-hipotesa. Karena dari tahun 1930 kan belum diketahui itu teknologi, maksudnya bukan belum diketahui, teknologinya tidak secanggih tahun 84. Nah, terakhir itu adalah 84, ya. Anda perhatikan bahwa semi major axis-nya atau A-nya itu kan berbeda-beda, walaupun tetap 637 depannya, 8. Nah, angka sekiannya yang memang menjadi beda. Tahun 72 dengan tahun 84 cuma beda 2 meter, tapi pengaruhnya akan sangat besar. Wah, ininya sangat tinggi kan, luasannya sangat besar gitu. Pasti pengaruhnya akan sangat besar. Nah, singkat cerita saja, kembali lagi, hasil daripada konsepsi, hasil dari kesepakatan, dan juga memang dibuktikan secara ilmiah, maka perhitungan luas bumi itu menggunakan perhitungan dari WGS 84, ya, dengan semi majornya ini, ya, flatteningnya ini, berarti B-nya bisa ketahuan kan? Ya, WGS itu singkatan dari World Geodetic System atau Sistem Geodetik Dunia, ya. Ya, semua mau tidak mau semua negara harus menyepakati ini biar sama gitu kan. Kalau misalnya ada negara yang tidak menyepakati gimana? Ya boleh-boleh saja, tapi mungkin dia akan berbeda sendiri petanya. Nanti lihat di depan ya, mengapa ini menjadi penting. Oke, kita lihat lagi di gambar ini nih. Nah, bisa Anda bayangkan, ya. Oke, sebelumnya kesini dulu deh. Nah, ke WGS 84 dulu. Nah, WGS 84 itu kan nilai A-nya adalah sekian, ya. Nilai B-nya sekian. Didapatkanlah bahwa luas bumi dan juga kelilingnya adalah ada angkanya, ya, dengan menggunakan WGS 84. Nah, kita bandingkan antar tiap datum, sama enggak perhitungan model buminya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini kan yang warna merah ini ada Clark tahun 1866. Nah, 1866. Clark 1866 ini sekian. Ketika dia menghitung atau menggambarkan bumi, dia kayak gini. Maju ke tahun 80, GRS 80. Oh, di sini nggak ada ya. Oh, ini ada, GRS 80. Dia kayak gini bentuknya. Warna biru, yang ini ya. Nah, sedangkan WGS 84 yang sampai sekarang digunakan dan mungkin tidak akan berubah lagi, itu elipsoidnya atau model permukaan buminya adalah yang warna hitam ini, ya, warna hitam ya. Dan ini hampir mendekati geoid, ya. Maksudnya hampir berhimpitan dengan geoidnya, ya. Jadi seperti biasa saya harus menggarisbawahi. Jadi dari bumi yang tidak rata itu kan nanti pada akhirnya mau dibikin peta tuh, bumi itu harus di-flatkan, harus dimasukkan ke dalam unsur peta, ke dalam bidang datar, ya kan? Nah, kalau mau masukkan dalam bidang datar gimana? Orang bumi itu realitasnya juga nggak rata, ya kan? Lalu karena nggak rata, dibikinlah yang namanya geoid, ya, model dari bumi. Geoid masih tidak rata.
dibuatlah elipsoid. Elipsoid juga masih dihitung lagi, mana elipsoid yang paling benar. Nah, sekarang elipsoid yang paling benar perhitungannya adalah yang berdasarkan WGS 84. Ya, jadi itu tahapannya. Oke. Perbedaan penggunaan datum menghasilkan perbedaan luas bumi. Akibatnya, skala dan posisi objek di bumi menjadi tidak sama secara koordinat. Ya kan? Ini kecil sekali ya. Artinya, satu titik di atas permukaan bumi menjadi berbeda. Ya, jika kita menggunakan WGS yang berbeda-beda. Ya kan? Ya wajar lah. Kalau ketika saya mengatakan saya 1 meter dari pintu, ya kan? Nah, tetapi Anda mendeskripsikan bahwa pintu itu bukan di titik 00, tapi di 01. Berarti saya jadi 1 meter tidak? Ya, pasti jadi lebih, kan? Tadi saya bilang 00 dan 01, ya. Itu sebagai gambaran saja. Tapi saya yakin Anda sudah punya persepsi lah, ya. Nah, karena perbedaan datum tadi, ya, mengakibatkan adanya perbedaan di dalam, nanti ada proyeksi peta itu ya, di dalam penggambaran di dalam peta. Lebih jauhnya lagi, maka akan ada yang namanya perbedaan di lapangan. Ya, akan ada batas wilayah. Perbedaan batas wilayah maksudnya. Masuklah nanti ke sengketa batas wilayah. Ya. Nah, nanti kita perdalam di materi berikutnya, yaitu mengenai proyeksi peta. Ya, saya yakin Anda punya gambaran lah tentang apa itu datum. Ya, jadi datum itu seperti patokan atau ya referensi dalam menghitung luas permukaan bumi. Luas permukaan bumi untuk apa? Ya, untuk menentukan posisi nantinya, posisi suatu benda di atas permukaan bumi. Ya. Nah, ini ada keterangan tentang WGS 84 yang Anda baca saja ya. Ini ya pada intinya kurang lebih bahwa WGS 84 itu adalah sekali lagi ya menjadi standar dari Departemen Amerika. Ya itulah, kalau Anda lihat kan internet dari Amerika, ini dari Amerika. Ya karena memang mereka yang mengembangkan teritorial, mengembangkan suatu wilayah. Lalu kalau misalnya ada negara lain mau bikin datum sendiri bisa nggak? Ya bisa-bisa saja. Kembali kepada kesepakatan bersama antar negara, ya kan? Ya kalau memang ada suatu negara yang mau beda sendiri, ya silakan. Tapi mungkin dia akan susah nanti ketika dia bergaulnya dengan negara lain ya. Ini Anda baca saja semuanya ya. Nah, yang paling utama adalah bahwa akhirnya WGS 84 ini adalah menjadi referensi sistem untuk GPS, Global Positioning System. Ya. Dari sini Anda mulai tahu kan datum itu apa? Jadi ketika Anda mata kuliah remote sensing atau apapun, ada WGS 84. Nah, ini adalah salah satu datum. Ada lagi UTM. Nah, UTM itu bukan datum, itu projection. Nah, nanti projection itu ada di materi berikutnya ya. Nah, selanjutnya, kita lihat. Nah, atau boleh saya sarikan dari apa yang saya terangkan tadi adalah, jadi datum geodetik adalah parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi serta orientasi sumbu koordinat terhadap tubuh bumi. Ya, kata kuncinya sebenarnya adalah acuan. Nah, nanti kalau udah ada acuan, tentu posisi objek di atas permukaan bumi, ya kan? Kalau udah ada hubungan posisi, berarti ada hubungan dengan batas wilayah. Kalau udah ada batas wilayah, jadi panjang lagi urusannya. Jadi bisa pertanahan, bisa hukum laut, bisa political, ya kan? Bisa sampai militer juga masuk ke ranah posisi ya. Lalu selanjutnya kita lihat lagi. Nah, datum itu secara umum dibagi dua. Ada datum horizontal ya dan datum vertikal. Datum horizontal adalah datum geodetik yang digunakan untuk pemetaan horizontal. Ya, horizontal itu flat itu ya, rata lah di atas permukaan bumi gitu. Lalu ada datum vertikal. Nah, ini datum vertikal adalah bidang referensi untuk sistem tinggi ortometris. Nah, kalau datum vertikal itu digunakan untuk merepresentasikan informasi ketinggian atau kedalaman, ya. Kan kalau sumbu itu pasti X, Y, Z, ya kan. Horizontal itu ya X, Y. Nah,
Z itu adalah vertikal, ya. Kita lihat datum vertikal itu apa.